Sobat RRI Net dimanapun Anda berada, senang sekali bersama saya Agnes Hamdani bakal mandu podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin dekat dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Biar buat gaya hidup kita lebih sehat, terus juga dompet lebih hemat, dan ini bisa jadi tren hidup sehat juga ya. Nah, tema kita di hari ini ada makan sehat dari kebun sendiri, dan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber yang sudah hadir. Hari ini ada Dr. Hamdan SPMSI yang bakal bahas soal pentingnya kebun rumah ya dari sudut pandang ketahanan pangan, dan juga ada Bang Rahmat Yudiartono selaku petani hidroponik yang akan share pengalaman berkebun modernnya nih, hemat tempat dan juga tetap produktif ya. Benar. Kita sapa dulu, ada Pak Hamdan dan Bang siapa nih? Cocil? Boleh. Nama panggung ya. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang Bang. Ya, selamat datang juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat karena makan sayur Pak ya. Siap. Iya, hidup sehat ya. Betul. Gizi berimbang ya. Iya benar Pak. Oke, terkait tema kita nih ya, makan sehat dari kebun sendiri. Sebenarnya untuk zaman sekarang nih ya, paham, dan seberapa penting sih masyarakat tuh menanam sayur atau mungkin sesuatu tumbuhan lah ya di rumah seperti itu. Baik Mbak Agnes. Ini kalau terkait pangan sehat ya. Sebenarnya ini kan juga sudah menjadi program dari pemerintah ya. Di Astacita ada poin swasembada pangan. Nah, kami sebagai UPT Kementerian Pertanian kita nih sekitar 2-3 tahun kita berjuang untuk pangan pokok dulu ya, beras. Dan alhamdulillahnya saat ini pemerintah itu sudah punya stok cadangan beras 4 juta ton itu untuk beras. Jadi selama ini kan kita selalu gonjang-ganjingnya impor gitu. Nah itu pokoknya dulu. Nah yang sekarang ini kan terkait pemanisnya nih. Kalau makan tanpa garam, tanpa lauk kan nggak sedap gitu kan. Nah ini kan memang harus ya, ke depan itu kita tuh harus mandiri juga untuk pakan tambahan ini. Karena banyak faktor ya. Misal untuk kita di Kota Bengkulu saja, seandainya jalan kita dari Kepahyang ke Bengkulu terganggu, stok di Bengkulu pasti terganggu. Terganggu ini tidak tersedia, harga mahal gitu. Jadi memang harus kita siapkan sendiri gitu. Jadi nggak terlalu tergantung dengan stok. Kemudian juga ya, dengan kita menyiapkan sendiri, kita yakin kualitasnya. Ya kita kan nggak tahu secara detail ya bagaimana sayuran itu diproduksi, pupuknya apa, pestisidanya apa, kan kita nggak tahu. Jadi kalau mau aman dan tentu yang lebih sehat ya, kita harus menghasilkan sendiri. Benar. Ya mungkin begitu pentingnya itu penyediaan sendiri, mandiri pangan lah kalau kita bilang. Pangan, ya. Karena sekarang juga beberapa rumah sudah mulai menanam ya hidroponik gitu kan, yang katanya hidroponik ini termasuk media tanam yang mungkin cukup mudah untuk dilakukan skala rumahan. Tapi kalau Bang Cocil sendiri pengalamannya gimana nih Bang sebagai petani hidroponik? Sejak kapan nih mulai terjun sebagai petani hidroponik? Karena ini backgroundnya ya jurnalistik nih sama kayak saya gitu. Benar sekali. Jadi sebenarnya sejarahnya agak panjang nih Pak. Ini karena memang terima kasih juga mungkin karena sama COVID-19 ini Pak. COVID-19 yang mempertemukan aku sama hidroponik. Karena memang kegiatan yang aku lakukan itu berhubungan dengan keramaian pada saat itu Pak. Jadi karena pembatasan yang ada, aku nggak bisa lagi berkegiatan untuk mencari cuan-cuan di keramaian itu. Ya tercetuslah atau terpikir juga ini kayak mana ini harus bertahan hidup. Sebenarnya itu tujuan utamanya bertahan hidup, yaitu pertama nanam hidroponik, tapi yang versi yang paling sederhana itu Pak. Awalnya itu dari situ belajar lagi sampai akhirnya bikin instalasi yang memang siap untuk produksi sampai sekarang. Itu sih awalnya. Tahun berapa tuh kan COVID 2020 ya? Iya. Kalau Abang sendiri? Itu di 2022, 2021, 2022 itu kalau nggak salah itu. Karena memang
pada fase itu, aduh, cuman nanam yang bisa aku lakukan pada saat itu, Pak. Teman-teman penyewa jasa sound aja sampai jual sound pada saat itu, Pak. Karena nggak ada itu kegiatan hiburan. Benar-benar vakum ya. Iya, Pak. Dari situ belajar, nanya juga sama teman-teman. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Itu belajarnya otodidak berarti? Iya, otodidak juga, lihat-lihat referensi yang ada. Karena ya cuman bisa nonton YouTube kita pada saat itu, berkumpul aja susah kita. Seperti itu. Berarti ternyata sangat mudah ya Bapak ya untuk bertanam hidroponik di rumah? Hidroponik saya sebenarnya kalau punya keinginan ya, karena memang masalahnya keinginan sih sebenarnya. Ya mudah sebenarnya. Ya kita nggak mesti ya menyiapkan bahan-bahan standar. Ya kalau sering nonton YouTube pakai yang instalasi yang mahal gitu ya. Benar. Padahal bisa kita misalnya bekas wadah cat gitu, itu bisa kita gunakan. Bahkan merek ya itu ya. Minuman kemasannya 1 gitu. literan bisa, cuma. Iya, Pak. Ya cuma kan ya ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau kita berhidroponik, kita tidak bisa menggunakan wadah yang bening. Kenapa Pak? Di sana ada proses biologis ya. Kalau nutrisi itu kena cahaya, dia akan tumbuh lumut itu. Nah jadi kalau memang harus dicat ya Pak ya. Harus makanya dicat. warnanya nggak ada yang bening ya? Iya, warna-warni. Ya ini saya bagi trik perusahaan ini. Bocor akhirnya. Iya bocor ya. Jadi harus begitu gitu. Jadi kan bisa tuh kemasan minyak goreng yang 5 liter gitu, itu bisa gitu. Iya, tinggal ini untuk yang penting itu kan itu wadah nutrisi, kemudian wadah tanamannya. Nah wadah tanaman bisa digunakan bekas minuman gelas gitu. Itu netpotnya, netpot itu istilahnya. Iya, Enggak usah netpot. mikirnya mahal-mahal gitu, Iya. mudah gitu. Yang ya memanfaatkan aja apa yang sekitar rumah Iya, Pak ya. betul, iya. Tapi buat yang pengen nanam di rumah, ini memang sebaiknya hidroponik dulu atau konvensional dulu nih? Itu yang kita mikirnya gini, lahan yang punyanya apa gitu. Tergantung kalau ini ya kondisi rumah berarti ya. kalau mungkin kaplingan rumahnya besar, halaman masih banyak, ya di tanah saja. Tapi kalau lahannya terbatas, ya mungkin hidroponik bisa memanfaatkan rooftop juga gitu, seperti itu. Atau bisa bertanamnya vertikal. Iya. Ya sekarang kan bisa dibuat tuh kantong-kantong, nanti dimasukin wadah media tanam, ditempelin tuh di dinding gitu. Vertical garden. Ya. Terlalu banyak ini Pak ya, makan ruang ya. Iya, nggak Pak. makan ruang gitu karena ya. dia ke atas gitu. Iya. Iya, tapi sebenarnya plus minusnya nih untuk hidroponik dan juga konvensional itu dari sisi apa aja sih Pak? Mungkin dari kualitasnya nanti? Kalau pengalaman saya sih, yang pertama itu hidroponik itu hampir tidak terkena penyakit ya. Kalau Hama terutama hama. Jadi kalau tidak ada hama, ya kemungkinan kan pestisidanya nggak digunakan. Jadi memang lebih bersih, dari tampilannya lebih bersih. Itu juga termasuk salah satu abang ya, memutuskan untuk hidroponik tidak konvensional. Iya. Sebenarnya balik ke pertanyaan tadi, lebih bagus hidroponik dulu gitu ya? atau konvensional. Pilihannya konvensional dulu. Sebenarnya seperti itu. Ya, cukup 3 polybag atau 5 polybag. Karena memang kalau untuk hidroponik itu butuh sedikit advance ya Pak ya. Harus mengetahui racikan, harus pejuang nutrisi, ya. Harus pejuang itu. Dan modal awalnya itu gila-gilaan juga itu Pak. Tahu pupuk Bagi yang pas kami gitu ya. Untuk instalasinya itu memang lumayan mahal, bisa dibilang mahal untuk modal awal. Tapi sudah itu ya gampang, murah sekali ya Pak ya. Itu instalasi yang estetik ya. Kalau tadi yang dari limbah-limbah aja nggak mahal. Iya, itu juga Bapak juga. Iya. Abang dulu waktu pertama kali nanam sayuran apa? Kalau uji coba itu memang yang paling gampang hidup itu kangkung. Kangkung ya. Iya. Kangkung naik level lagi ya, naik level. Bosan nih kangkung, sawi, pakcoy, ya. Itu yang paling rumit itu yang selada, karena selada itu seperti cewek itu. Oh iya. Labil. Cuaca sorry gender maaf di sensor aja nanti Mbak ya. Susah saya malah itu. tersinggung gitu ya. sorry Gitu ya. ya. Tergantung cuaca.
apalagi kita di Bengkulu ini hanya 10 sampai 15 mdpl Pak ya. Iya, betul. Itu sangat rendah dan datarannya sedikit panas. Jadi memang untuk menanam selada yang memang pada dasarnya tempat dingin itu agak susah seperti itu. Iya. Berarti dari kangkung, Pak Coy ke selada gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin pertama kali ya pengen coba tanam hidroponik itu bisa mencoba kangkung ya. Yang paling sederhana Yang kangkung. paling sederhana kangkung. Cepat lagi. Cepat juga ya. 17 Perawatannya nggak susah juga. hari panen gitu. Oh, 17 hari panen ya. Itu awalnya memang pengen untuk konsumsi sendiri atau ada target pasarnya nanti ke depannya, Bang Coy awalnya ya? Kalau awal itu tadi itu bertahan hidup aja tuh, mengisi kekosongan. COVID ya? Iya, jangan sampai kita melamun aja melihat jalanan yang sepi. Iya, Pada saat itu ya memang suka juga dengan tanaman pada awal-awal merintis itu kan. Jadi apa tanaman-tanaman yang ditanam jadi hobi sampai sekarang seperti itu. Ada kawan lain gitu ya. Iya. Kawan ngobrol gitu. Kalau orang temennya binatang peliharaan gitu ya. Kalau Abang temennya Lebih ke tanaman. gitu ya. Walaupun ya mungkin kita nggak tahu dia merespon atau enggak. Yang jelas itu hidup itu seperti itu. Kalau kata orang tuh benar ya berarti ya, misalnya kita ada binatang peliharaan atau tanaman itu diajak interaksi gitu, itu benar-benar berpengaruh gitu ya. Kalau itu ya dari riset-riset di jurnal-jurnal internasional memang ada yang ngarahnya ke sana memang. Iya. Kan kita juga bisa lihat ya. Mungkin yang di Bengkulu lazim yang pelihara burung ya. Iya. Nah, nanti silakan yang para pecinta nih lihat nih. Burung yang sering diajak interaksi sama yang enggak gitu. Responnya mana yang lebih lincah gitu. Itu pasti yang sering diajak interaksi. Kalau nggak dilatih berkicau, yang nggak akan mau kan. Nggak bisa dipancing untuk berkicau gitu. Benar sih. Nah, ini sama juga mungkin saya nambahin sedikit untuk tanaman ya. Iya, Pak. Untuk sayuran, mungkin sobat-sobat RRI petani nih ya, ini harus gini ya. Yang juga harus dipahami itu tanaman itu ada tempatnya tersendiri. Maksudnya gini, ada sayuran yang cuma bisa di dataran tinggi, ada sayuran yang bisa di dataran rendah. Biasanya kalau dataran rendah bisa, dataran tinggi bisa. Tapi yang dataran tinggi nggak bisa dataran rendah. Ya. Jadi sama kayak tadi, selada itu jenisnya banyak. Jadi nanti kalau Mas Rahmat nyoba, kalau saya pengalaman yang paling gampang itu yang roman. Oh, varietas roman. Iya. Itu jenis-jenis gitu ya? Iya, jenisnya banyak sekali itu. Dia ada yang merah, ada yang hijau, ada yang mirip dengan kol gitu. Nah itu juga sama nanti jenis kol tuh. Ada kol dataran rendah. Jadi nggak sembarangan juga nanti beli kol dataran tinggi tanam di Bengkulu yang nggak kebentuk itu. Dia buka aja gitu. Sama juga kol bunga juga sama. Jadi ada tempatnya sendiri. Harus jelas dilihat tuh di identitas benihnya dilihat nih untuk ketinggian berapa gitu. Sekarang juga banyak ya di media sosial, toko online gitu kan yang jual bibit-bibit untuk hidroponik, bahkan media tanamnya pun juga ada gitu. Iya, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Iya, tetap harus diperhatikan. Gitu. Takutnya nanti nggak cocok di daerah Bengkulu yang panas gitu ya. Iya. Berarti pengetahuan seperti itu juga harus ada ya, meskipun mungkin masih awam tentang pertanian hidroponik gitu ya. Kesulitan pertama nih Bang Cocil yang Abang pernah rasakan apa nih Bang? Ketika pertama kali coba nanam hidroponik di rumah. Ya, yang pertama dirasain berawal dari penasaran ya, coba walaupun gagal juga tetap kita coba lagi. Yang di sedikit cerita ya, di Alex ya. Jadi waktu awal menanam sampai panen pertama itu pasti bukan bilang pasti sih, itu keberhasilannya hampir 98% gitu. Kalau pertama iya pertama nanam karena instalasi memang masih bersih Pak ya. Virus-virus pupuknya asli. Ya pupuknya masih original seperti itu. Masuk ke tanaman musim kedua atau panen langsung penanaman yang kedua. Penanaman kedua itu udah mulai itu tanaman terkena hama itu Pak. Terus panennya nggak maksimal, itu sering tuh dialami sama petani hidroponik. Jadi susah gampang juga itu. Enaknya kita memang nggak perlu mencangkul lagi itu, susah-susah. Kita cuma butuh TDS meter namanya itu sama pH meter untuk ngatur kepekatan nutrisinya, ngatur keasaman
nutrisinya seperti itu. Dan juga tidak terlalu capek, tapi harus rutin. Pagi kita harus cek nutrisi, sore cek lagi. Itu cuma cek aja, tapi harus rutin setiap hari seperti itu. Berputar-putar terus. Itu ada alatnya berarti ya? Ada Untuk cek alatnya. ini ya. Mungkin ini saya berbagi pengalaman juga. Boleh, nih, boleh, ya. Pak. Ada satu lagi kuncinya hidroponik. Ini kalau ceritanya hidroponik. Iya, Pak. Tidak semua air baku bisa digunakan. Jadi untuk pencampur nutrisi itu nggak semuanya bisa. Iya. Karena kalau kita di Bengkulu ya, kalau dataran tinggi itu mungkin semua bisa. Tapi kalau untuk di kota Bengkulu yang banyak ya air PDAM itu Kenapa kurang bagus ya Pak? bukan kurang bagus, nggak bisa. Tidak Maunya harus diendapkan dulu. Oh, Kadang direbus Pak ya Iya. orang-orang itu. Sebenarnya nggak direbus ya, karena di sana kan ada Dijemur. ada penjernih ya yang digunakan, apa kaporit, apa tawas gitu. Nah itu tuh dia nanti akan mengikat nutrisi. Jadi memang harus air-air yang benar-benar jernih. Nah yang biasanya bisa digunakan itu air dalam. Air dalam itu yang sumur bor Sumur ya. yang ya. Kalau masih sifatnya sumur air permukaan itu biasanya zat besinya tinggi. Ya kalau dicek Iya. pakai TDS sampai 100-an lebih. Ya tuh, itu Pak. kalau air sumur 200. dangkal ya. Jadi Iya. dia dicek di TDS aja udah 150-an. Iya. Nah, jadi kalau untuk kota Bengkulu yang aman itu dipakai air hujan. oh air, berarti nampung air hujan dulu Nah, berarti nampung ya. air hujan. Kalau misalnya di PDAM Iya. di rumah. Kemudian kalau di rumah banyak AC, tampung air AC. Iya, kata orang air AC bagus Iya, itu ya Pak. air ya? AC itu ppm-nya ada yang 1, ada yang 2. Jadi benar-benar air murni. Kalau Bang Cecil ini sumur bor di rumah? Enggak, sumur konvensional. Tapi emang kalau di ppm dicek pakai ppm Pak itu masih 70 Pak. Ya, itu salah satu penyebab kegagalan itu. Berarti itu berpengaruh dari hasilnya nanti ya? Dia ada ini ya, nanti kalau Fe itu tinggi, itu nanti secara biologisnya tuh dia ngeblok akar. Akarnya keblok, nutrisi nggak bisa masuk. Ya. Berarti nggak sembarangan air ya? Nggak bisa semua itu salah satu kunci. Tapi kalau kita di Kepahyang, Rejang Lebong itu bisa semuanya kayaknya bisa semua karena itu jernih airnya. Apalagi mungkin PDAM itu kan ada beberapa juga air yang Ya, udah itu tadi. dicampur tadi kan Iya, ya. kan Dan pakai juga kalau penjernih. misalnya sumur gitu kan ada yang kandungan zat besinya terlalu Iya. tinggi itu nggak bisa juga berarti ya. Sumur permukaan rata-rata Fe-nya tinggi kalau di kota Bengkulu. Oke, kita break dulu. Nanti akan kita bahas lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama saya di podcast Buka Suara. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu bersama. Kau aku Indonesia.
Masih bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Ini sebenarnya banyak banget penonton di sini ya. Mana suaranya? Wah, Banyak banget, 1.000 orang ya. Ribuan ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nanya boleh di segmen ini ya, sama pakarnya langsung nih, dan juga yang berpengalaman gitu ya. Kalau tadi ya ngebahas soal hidroponik juga nih, banyak orang bilang kalau misalnya pengen berkebun itu, ada beberapa orang sih, modalnya cukup gede nih Pak. Benar nggak sih Pak? Sebenarnya enggak, tergantung ininya juga ya. Kalau mungkin sudah orientasinya bisnis, kalau bisnis berarti kan kita menggunakan semuanya yang standar ya. Ya kalau standar ya mungkin ya agak mahal gitu. Tapi kalau keperluannya konsumsi, ya itu tadi kita manfaatkan aja limbah-limbah yang itu yang bisa ya, seperti tadi kan pakai, kalau nanam hidroponik pakai wadah cat gitu, atau bekas air minum kemasan bisa gitu. Nggak juga terlalu nggak mahal sih sebenarnya. Bisa versi low budget gitu ya? Ya bisa sekali gitu. Nggak perlu mahal-mahal gitu ya? Itu nggak perlu mesin ya kan Pak, untuk yang versi rakit apung seperti itu. Jadi memang butuh sumbu aja sebenarnya. Sumbunya aja, wick istilahnya. Butuh itu, jadi memang nggak perlu cost yang besar. Kalau untuk konsumsi rumahan ya Pak ya, pribadi seperti itu, hemat dan murah itu. Kalau Abang sendiri udah masarkan kemana aja nih Bang untuk hasil pertanian? Kalau untuk di sehijau nama kebun kita Pak. Sehijau ya namanya. Ya, nanti harus undang kami ya. Langsung isidak ya. Itu kalau di sehijau memang pada awalnya memang underground sih Pak, itu dari rekan ke rekan, kolega ke kolega, keluarga ke keluarga, sampai akhirnya itu kami hampir menjadi penyuplai di salah satu resto yang ada di BIM itu Pak. Itu emang rutin untuk membeli selada yang ada di kebun itu. Memang targetnya memang si selada yang diutamakan. Karena memang tuh salad ya. Iya Pak, kebutuhannya memang berbeda. Iya. Kalau misalnya udah dipasarkan itu berarti kan benar-benar harus dipilah-pilah ya, apalagi masuk ke resto gitu kan. Ya Bang Cocil, pemilihannya seperti apa? Pemilihan kalau memang di hidroponik, kalau memang dari awal sudah kita sudah baik untuk menanamnya, itu hampir semua bisa bisa langsung di packing gitu. Pertumbuhannya rata. Memang apalagi kalau kita menggunakan sistem rotasi tanam Mbak ya, itu memang pertumbuhannya rata dan langsung bisa dikemas seperti itu. Enggak harus milih yang ini. Enggak, satu meja panen, satu meja dewasa itu bisa langsung dipanen semuanya. Semua sama besarnya. Oke. Kalau sejauh ini ada pembinaan nggak Pak yang dilakukan? Kalau khusus ke pekarangan, kita dari awal memang menjadi tupoksi ya. Kami dulu institusi awal kami ini Litbang Pertanian ya. Dulu untuk OPT-nya kita itu BPTP. Berubah sekarang. BPTP berubah kemudian menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Nah sekarang sudah berubah lagi ke BRMP, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Nah secara tupoksi tidak jauh berubah, masih kita ada diseminasi teknologi, ada pendampingan penerapan teknologi. Jadi tidak hampir semua komoditas pertanian, termasuk yang ada di urban farming. Jadi seprovinsi mungkin Mbak Anes dengar KWT ya, kelompok wanita tani. Nah ke sana kita dampingi. Kalau awal-awal dulu malah kita bantu untuk penyediaan saprodinya, benih, dibina. Semuanya disediakan ya? Disediakan, didampingi prosesnya sampai bisa mandiri gitu. Nah kalau ke sininya kita juga untuk misalnya khusus hidroponik gitu, kita juga dampingi. Yang sekarang yang masih eksis itu untuk lapas anak namanya apa ya? Daerah ya Pak? Iya yang di Bentiring. Iya. Itu udah 4 atau 5 tahun yang lalu sebelum COVID. Udah mulai Pak ya di sana ya? Sudah lama, udah 5-6 tahun. Mereka mandiri sayur sekarang.
bisa produksi sendiri ya Iya, sekarang ya, produksi nggak bisa sendiri dilepas gitu. gitu Dia ya. menjadi sayur gitu. Jadi kita dampingi pembuatan tadi instalasinya, Instalasi, ya. ya. Instalasi, kemudian meracik nutrisi. Karena ada juga trik-trik kecil ya kayak Iya. membuat semayan gitu. Jadi nggak semayan kadang agak tricky juga itu semayan itu. Benar-benar Mungkin Mas rentan. Cecil nyemainya pakai rockwool ya. Kalau saya Kadang karena filter akuarium juga, Pak. ya saya Bisa saya dipakai kan ya, Iya. basic saya sosek ya, ekonomi dan pertanian. Oke. Rockwool itu kan mahal. Berapa Pak Min? Wah, satu selap sampai 80 sampai 100.000 satu ya, selap. sekali pakai itu. Sekali pakai lagi Iya. ya, Itu waduh. 1.000 Modalnya ribuan gede gitu. juga. Kalau saya mikirnya bagaimana itu dipakai itu seefisien mungkin gitu. Jadi harus nyoba berapa alternatif untuk menyemai benihnya ini. Jadi carinya tuh yang kira-kira ya kita nggak ketergantungan di sekitar banyak gitu. Misalnya Contohnya kalau apa itu, Pak? Contohnya, Pak? ini kalau yang ini ya, kalau kangkung itu sendiri dia ya. Kalau kangkung itu saya gunakan dulu potrai. Oke, itu karena memang bibitnya besar-besar ya, Pak. Ya karena kalau potrai itu kan dia langsung kecetak ya. Nanti kan satu potrai yang isi 100-an itu 105. Nanti browsing aja ya potrai gitu ya. Iya. Dia lubangnya ada 105. Nah itu masukin tuh biji kangkung 5 sampai 7. Satu satu lubang ini itu Satu lubang ya. lubang. Nanti tinggal ngangkat langsung masuk ke net pot itu. Nggak jeblos dia tuh pas. Iya. Itu trik ngakalin di situ. Oh iya. Nah kemudian misalnya kalau yang agak tricky lagi itu bayam. Bayam itu kalau pakai rockwool sering busuk. Iya, Nah saya pernah pakai Pernah ngalamin ya? ngalamin. pakai spoon, Oh, pakai spoon yang tipis, Iya, yang iya, setengah ada senti. tuh. ya busa-busa, Pernah busa. lihat. Iya. Ya, busa, Nah busa. pakai itu relatif lebih Sama bagus kayak yang dijual pertumbuhan. tuh banyak pakai spoon tuh. Spon-spon gitu. Enggak, itu sebenarnya rockwool. Kalau spoon Oh, ini beda mungkin ya? itu tadi Busa kursi itu, Busa kursi. Iya. Tapi yang tipis. Mirip soalnya. yang tipis yang Tipis. setengah senti aja. Jangan kalau yang tebal rugi. Iya. Ya, jadi memang banyak triknya harus bereksperimen gitu. Karena kalau sering dari konten-konten jadi lihat itu banyak jebakan. Ya, itu jangan banget. terlalu Iya. dipercaya itu. Apalagi buat Kemudian pemula gitu ya. bisa juga kita pakai tadi sekam bakar ya. Iya. Sekam padi yang sudah dijadikan arang, bukan debunya, bukan bubuknya, bukan abunya. Yang hitam Baru hitam aja belum gitu. jadi bubuk. Atau bisa dipakai juga sabut kelapa, bukan serabutnya itu ya. Ini nama kokopit gitu. Oh, Iya, iya, iya. kokopit. Nah, itu bisa gitu. Udah olahan ya, Pak ya? Iya. Olahan dari Nah, sabut kelapa. cuma itu lagi itu ada juga tuh ikutannya yang juga harus dipahami. Kalau menggunakan kokopit itu kan pada prinsipnya itu kandungannya istilahnya itu ada tanin namanya. Oh, ada zat Kandungan tanin. kokopitnya. Tanin itu harus dicuci dulu. Oh, direndam dulu, Pak ya? Direndam dulu bisa. Kalau enggak bisa mengurangi ngaruh ke tanin. tanamannya. Tanin itu dia sama, dia akan mengikat nutrisi. Jadi kalau Sama dia kayak air tadi ya. kalau dia ngikat nutrisi, tanamannya nggak dapat nutrisi. Oh, gitu ya. Iya, memang banyak Iya. trik-triknya Emang banyak. harus tahu paling enggak ya ilmu dasarnya Iya, lah ya. Basic-basic, dasarnya. benar. Oke, kita bakal lempar ke audiens. Ada yang pengen bertanya? Boleh, silahkan. Saya ingin bertanya sesuai dengan Namanya dulu dong, perkenalan dulu. boleh. Iya, iya. Langsung aja nama nanya ya. saya Dinton Irawan ingin bertanya ke BRMP nih Pak. Sesuai Ya. dengan cita-cita Presiden ini kan tentang ketahanan pangan lokal juga Pak ya. Ya. Nah, bagaimana BRMP Bengkulu melihat potensi pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga dalam konteks ketahanan pangan lokal ini Pak? Seperti apa Oke. dari BRMP sendiri ini Pak? Oke, Bang, langsung Nah, jawab, Pak. baik langsung ya. Mm-mm. Kalau untuk Bengkulu ya, saya ngelihatnya itu rata-rata di Bengkulu itu pekarangannya masih luas sebenarnya. Mm-mm. Masih sangat luas gitu. Karena juga kalau dulu ingat saya kalau satu kaplingan besar ya. Besar, Mbak. Iya, 15 kali 15 kali. kali nggak ada batas kadang kan. 15 kali 100 Iya, iya, iya. kali 80 gitu. Luas Kalau sekali. sekarang Kalau jangan. zaman Ya kalau sekarang ya taruhlah mungkin ya 150 gitu. Tapi sebenarnya masih cukup gitu. Ya itu tadi misalnya 3 sampai 5 polybag gitu. Itu kan bisa itu, mudah-mudah banget sebenarnya. Atau kita buat 7 gitu kan. Iya. Satu polybag 1 hari gitu. Digilir aja. Jadi kalau untuk potensi wilayahnya masih sangat mungkin kan.
untuk pekarangan ya. Iya. Masih memungkinkan. Sekarang yang agak susahnya itu budaya instannya ini. Mau Jadi hasil aja, bagaimana menggugah untuk mau gitu, mau menanam gitu. Nah, kemudian juga mungkin ya untuk ini ya yang juga harus diperhatikan, tadi Mbak Anis juga nanam katanya nggak, Iya, tanamannya nggak tumbuh-tumbuh bergerak. gitu Nah, ya. Nggak ada mungkin perkembangan. saya tambahkan gini juga, ada yang juga yang perlu kita tadi ya, ada 5 hal yang harus ada untuk nanam itu. Apa aja tuh Pak? Ada air, media dulu ya, media tanamnya Iya. dulu, kemudian perlu air, perlu nutrisi, perlu cahaya, perlu kasih sayang. Ya. Nah, Ih. bukan cuma pasangan ya Pak yang Oh merasa iya, ya, kan harus namanya dirawat. juga. Kalau merawat sayang. tanaman berarti kan kasih sayang kan ya. Nah, itu harus dipenuhi. Nah, tadi yang pertama media. Media ini kalau kita nanamnya baik di lahan ataupun dalam media misalnya polybag, istilahnya itu harus poros. Poros itu kalau kita kasih air tuh airnya hilang gitu. Iya. Tapi kalau airnya genang ya alamat besok tanamannya busuk. Benar. Nah, cara ngakalin seperti apa? Bisa medianya kita kasih sekam bakar itu bisa, atau serbuk kayu. Nah, cuma beberapa serbuk kayu harus kita perlakukan dulu. Karena Iya. kecenderungannya serbuk Jamur kayu lah ini ya. tumbuh jamur. Jamur. Jadi dikomposkan dulu. Iya. Nah, ya. Difermentasi. Difermentasi. Ya Jadi nanti nggak bisa langsung ya, langsung dipakai enggak gitu. ya itu bahaya karena nanti gitu. Yang aman itu tadi ya sekam gitu. Sekam ya. Sekam kan tahu kan ya? Tahu. Iya. Jadi itu untuk media biar medianya poros. Nah, kemudian nutrisi. Selama ini mungkin kita cuma berpikirnya instan ya. Mau nutrisinya misalnya perlunya N. Wah, pupuk urea. Iya. Pupuk P pakai SP36. Pupuk K pakai KCL. CL. Nah, sebenarnya kalau skala rumahan kita bisa dari mandiri ya istilahnya. Bisa kita gunakan nutrisi itu namanya air lindi. Air lindi namanya. Ada yang tahu air lindi nih? Tahu Pak. Tahu ya? Enggak usah ditanya kalau Ya. gitu. Udah tahu pasti. Nah, nanti kalau mau praktek di rumah, ini juga mendukung program pemerintah daerah nih. Air lindi itu cara buatnya kalau di rumah punya dispenser bekas. Nah, itu nanti kan tetap sama, bentuknya hampir sama tuh dudukannya pakai galonnya di atas. Nah, cuma galonnya di atasnya dibuka. Itu masih Dibuka, bahan-bahannya Pak. nanti sisa dapur yang basah, jangan yang plastik ya, yang organik lah. Sisa-sisa Sayur, sayur bawang. yang masih Bisa hijau. dipakai gitu ya. Nah, dimasukin ke situ. Nah, nanti kerannya kan tetap bisa dibuka tuh. Nanti dia kan ada proses itu, airnya akan turun. Airnya turun, nah itu penuh nutrisi itu di airnya itu. Nah, nanti limbah kasarnya itu pupuk juga gitu. Pupuk kompos. Jadi saya tuh sebenarnya gimana ya, melihat perilaku kita mengelola sampah yang tidak bertanggung jawab itu saya geram sebenarnya. Sebenarnya Jangan bisa dijadikan pupuk ya, dibakar Pak, ya. Pak ya. Iya. dibakar taruhlah masih ada tanggung jawabnya. Ini buang sembarangan ini. Benar itu. Iya. Buat Jadi kesel itu aja. sebenarnya solusi. Nah, bagaimana tuh rumah-rumahan mau seperti itu? Tapi kalau ada orang-orang yang pakai pup ya, pup ayam gitu. Pup. Ada yang pakai ini juga pup kucing malah. Iya, ada juga iya, tuh. sesat Tapi itu. apakah emang benar Itu itu bisa sesat itu. berpengaruh gitu? Ya, Itu sebenarnya sesat Ada enggak gitu. Kucing itu. Kalau Pup secara kucing, pup ayam itu gitu sebenarnya ya. diatur Semua ya. jenis pup gitu ya. Sebenarnya itu kan diatur. Kalau yang nggak boleh itu punyanya manusia. Sama berapa itu? Itu nggak boleh ya. 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 B2 Pak Nah, mungkin Pak. cuma kan kadang ini ya kita tuh kan nggak tahan juga nenggaknya gitu. Nah. Iya. Ya tergantung Daripada tingkat terbuang sia-sia mungkin tingkat kan. Siapa ke- tahu ada ngaruhnya gitu ke tumbuhan. keterimaan masing-masing Iya, lah iya, apakah benar, pup Pak. itu gitu. Nah, tapi kalau ayam itu biasa. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak ya, Ya. kita boleh mungkin kasih statement terakhirnya Bapak, harapan dan juga pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin pengen nanam di rumah gitu dari hal sederhana. Saya dulu. Boleh? Oke. Baik, untuk ini ya untuk di rumah ke depan itu kita sudah mungkin sebagian besar sudah memahami ya. Kita itu ditargetkan tahun 45 ya 2045 itu sebagai lumbung pangan dunia. Ini
didukung kondisi kita sebenarnya. Karena kita ya di Asia Tenggara, terutama posisi kita ini memungkinkan untuk sepanjang tahun bertanam. Ini artinya apa? Ada pangsa pasar yang besar. Benar. Ya. Nah, kemudian juga ada sisi negatifnya. Kalau lumbung pangannya di kita akan dikeroyok dunia nantinya. Ada sisi positif Iya. dan negatifnya ya. Karena kan kecemasannya itu nanti di zona subtropis tidak bisa kekurangan pangan ya, karena sekarang juga sudah beberapa negara sudah kekurangan pangan. Itu kita yang akan diserang. Benar. Nah, kita juga harus pahami sejarah suatu negara itu dijajah karena sumber daya. Jadi kalau kita tidak menjaga ketahanan kita sendiri, termasuk di sana ketahanan pangan, nah ancaman itu akan menjadi nyata satu saat. Benar. Dari Ya, hal kecil jadi aja Bapak ya. dari hal kecil. Dari rumah. Sebenarnya itu besar loh. Ketahanan negara itu harus didukung oleh ketahanan keluarga. Memang harusnya dari yang kecil dulu. Iya. Iya benar. Ya. Jadi Diajarkan sama anak-anak Iya. cara bertanam sejak dini. iya, Itu juga salah satu solusi ya betul. Bapak ya. Karena juga itu tadi bertani itu basic ya untuk bertahan hidup. Benar. Iya. Iya. Ya, jadi mari kita manfaatkan pekarangan kita minimal untuk kebutuhan sendiri. Benar. Iya. Oke, Bang Cocil, Iya. ada yang mau disampaikan? Apalagi mungkin buat teman-teman yang pemula nih ya, pengen coba hidroponik skala Ya, rumah gitu. mulai aja dulu, jangan terlalu banyak perencanaan. Iya. Dimulai Banyak rencana malah gak jadi. manfaatkan pekarangan yang ada, manfaatkan barang-barang yang ada, nggak usah langsung berekspek yang tinggi, pakai mesin dan segala macam. Mulai aja dulu dari pekarangan rumah yang ada. Mungkin itu aja. Benar. Karena hal kecil bisa Berdampak merubah besar. kehidupan gitu Iya, ya. benar. Dari sisi kesehatan, Iya. dari sisi ekonomi dan juga masa depan gitu. Kita nggak tahu kalau misalnya kita kan dari Curup kadang-kadang ya, dari daerah pegunungan gitu iya. kan datangnya sayur-sayuran, siapa tahu mandek di tengah, Iya. ada solusinya gitu Iya. kan, tanaman di rumah. Makasih Iya, banyak sekali. buat Pak Hamdan dan Siap, juga Bang sama-sama. Cocil yang Iya. sudah berbagi ilmu dan juga Kak pengalaman Agnes. yang luar biasa. Kita akhiri podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.